Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau sapa, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami jalani dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setelah mengkritik imam-imam Israel dan menyampaikan janji dari Tuhan bahwa akan muncul seorang raja dari tunas Daud, Yeremia melanjutkan dengan mengkritik nabi-nabi. Dicatat di dalam Yeremia 23 ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan satu ayat, yaitu dari ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat, saudara sekalian, bahwa ayat-ayat ini menunjukkan siapapun bisa jatuh dalam dosa. Tidak melihat apakah jabatannya, tidak melihat apakah latar belakangnya, tidak melihat kondisi apapun dalam dirinya, tetapi setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Termasuk di dalamnya adalah imam maupun nabi. Oleh karena itu, salah satu pelajaran penting yang kita dapatkan dari bacaan hari ini adalah betapa setiap orang perlu menjaga diri, perlu berwaspada, karena setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Dan ketika kita terlena, entah mungkin oleh karena jabatan kita, entah oleh latar belakang kita, atau bahkan oleh pandangan orang lain terhadap kita. Ketika mereka melihat kita sebagai orang yang saleh, melihat kita sebagai orang yang baik, bisa jadi kita terjatuh, terjebak, dan kemudian kita turut berdosa. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mengingat sebuah ayat, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Penting sekali bagi setiap orang untuk menjaga hati masing-masing, karena setiap orang bisa jatuh. Mari kita jadikan masa Prapaskah ini menjadi masa di mana kita mengingat kembali pentingnya menjaga hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami untuk menjaga hati kami, karena kami tahu betul bahwa setiap orang bisa jadi jatuh, dan kami tidak ingin jatuh, Tuhan. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya dengan Roh Kudus kami mampu melakukannya. Maka tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Ingat, jaga hati saudara, waspada pada diri kita masing-masing, dan hanya dengan begitu, maka kita bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.